Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Reza Anggraini dengan NIM 2018 01022023 untuk mempresentasikan materi audit yang berkaitan dengan fungsi sistem kepastian mutu. Pada saat yang akan saya presentasikan nanti, ada beberapa materi yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pengertian audit manajemen kepastian mutu. Kemudian dilanjutkan dengan manfaat audit manajemen mutu. Lalu ada ruang lingkup audit manajemen mutu, dan yang terakhir adalah strategi pendekatan audit kepastian mutu. Masuk materi pertama, yaitu ada pengertian audit manajemen kepastian mutu. Sebagaimana yang kita tahu, audit sistem kepastian mutu dalam artian sederhananya adalah proses sistematis dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan menilainya pun secara objektif, untuk menentukan sejauh mana kriteria audit yang telah dipenuhi. Nah, jadi fungsi dari audit manajemen kepastian mutu ini untuk memastikan apakah semua yang terstandar dalam ketentuan perusahaan sudah terlaksana dengan sempurna atau masih ada beberapa kurang dalam pelaksanaannya. Dan ini menjadi tugas tim audit untuk memperbaiki yang kurang dalam suatu perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada dari beberapa urutan pengauditan dan persyaratan utama menurut ISO atau ISO. Yang pertama, organisasi dalam usahanya untuk memenuhi tujuan memerlukan arah yang jelas mengenai tujuan organisasi dari pimpinan puncak. Tujuan organisasi ini dijelaskan dalam visi misi organisasi yang merupakan perencanaan strategis sebagai wujud tanggung jawab manajemen. Dan secara lebih detail, visi misi organisasi dijelaskan dalam kebijakan dan sasaran mutu. Yang kedua, untuk mencapai visi misi organisasi sangat tergantung pada pelanggannya dan pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti karyawan dan pemegang saham. Oleh karena itu, organisasi terutama pimpinan puncak harus mengetahui keinginan dan harapan pelanggan di masa datang. Yang ketiga, untuk merealisasikan persyaratan dan harapan pelanggan, diperlukannya komitmen pimpinan puncak dalam menjadikan sumber daya seperti manusia, peralatan, metode, dan keuangan. Ini semua berkaitan dengan demi wujudnya visi misi yang diinginkan oleh perusahaan. Yang keempat, ada dari perencanaan strategis dan sumber daya yang tersedia dapat menghasilkan produk jasa yang sesuai dengan persyaratan dan harapan pelanggan. Yang kelima, produk atau jasa yang dihasilkan akan diterima oleh pelanggan dan pada proses ini dapat dibandingkan antara harapan dan kenyataan akan produk dan jasa yang diterima ke pelanggan. Sehingga organisasi dapat mengukur kepuasan pelanggan tersebut, kemudian dilakukannya analisis data dan hasilnya ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu perusahaan. Nah, materi selanjutnya, manfaat audit manajemen kepastian mutu. Sebelum kita mengetahui manfaat dari audit manajemen kepastian mutu, kita harus tahu nih alasan dilakukannya audit manajemen kepastian mutu karena apa? Jadi alasan dilakukannya audit manajemen kepastian mutu yaitu karena 1. Untuk memeriksa kesesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan. Yang kedua, untuk memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, untuk memberi kesempatan terupdate, memperbaiki sistem mutu. Jadi kalau misalkan masih ada yang kurang di tim audit, bisa memberikan saran kepada perusahaan tersebut untuk memperbaiki. Dan yang terakhir, yang jelas untuk memenuhi standar peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia terhadap perusahaan. Nah, setelah kita tahu alasan-alasan kenapa kita harus melakukan audit manajemen kepastian mutu, baru kita bisa menjabarkan manfaat-manfaat apa yang kita dapat dengan melakukan audit manajemen kepastian mutu. Yang pertama, menilai ketaatan terhadap prosedur pengendalian mutu dan standar program mutu. Jadi kita bisa tahu nih, program yang di perusahaan sudah berjalan dengan kesesuaian standar atau tidak. Nah, yang kedua, menilai proses pengembalian keputusan untuk keabsahan. Jadi semua keputusan yang berkaitan dengan perusahaan tentu tidak lepas dari analisis kondisi real yang berkaitan langsung dengan perusahaan. Yang ketiga, menilai karakteristik mutu suatu produk serta proses yang berkaitan dengan spesifikasi dari pelanggan melalui pengendalian inspeksi reguler.
Yang keempat, memperbaiki efektivitas program manajemen mutu. Yang kelima, mengeksplorasi penyebab kerusakan atau keluhan pelanggan dan masalah lain. Yang keenam, memperoleh sertifikasi normal dari program manajemen mutu. Yang ketujuh, mengarahkan dan memotivasi staf dan manajemen untuk menciptakan kesadaran mutu. Dan kedelapan, menunjukkan perhatian manajemen mutu terhadap pemasok untuk memperoleh perlindungan atas tuntutan liabilitas produk. Yang kesembilan, memperkenalkan formalitas dan konsistensi dalam program mutu. Yang ke-10, melakukan pelatihan dan memberikan pengetahuan teknis. Nah, teknis yang dimaksud dalam hal ini adalah berkaitan dengan teknik-teknik yang dilakukan dalam program manajemen untuk meningkatkan mutu. Nah, selanjutnya, ruang lingkup audit manajemen mutu. Kenapa sih di sini ada 3 jenis gambar? Jangan bingung ya teman-teman. Ini termasuknya tipe audit yang dibedakan dari objek dan tujuan audit. Jadi sebelum kita tahu ruang lingkup audit manajemen kepastian mutu, kita harus tahu nih basic audit ini ada apa aja. Yang pertama ada internal dan eksternal. Seperti namanya ya teman-teman, internal dan eksternal. Kalau audit eksternal itu dilakukan oleh orang luar terhadap perusahaan dan hasil audit sering dibagi oleh perusahaan yang diaudit dan pelanggan yang melakukan audit. Nah, kalau yang internal itu berasal dari pegawai intern perusahaan yang melakukan audit ke perusahaan tersebut juga. Yang kedua, berdasarkan sistem produk, proses, lokasi, dan organisasional. Audit ini mensyaratkan keahlian teknologi auditor, garis dasar atau baseline, dan reguler. Baseline audit biasanya lebih menyeluruh dan intensif, sedangkan reguler audit dapat diperluas dengan audit khusus atau audit ad hoc, dengan alasan kerusakan yang banyak, perubahan-perubahan, dan ketersediaan sumber daya. Yang ketiga, ada audit khusus dan komprehensif. Audit khusus ini terbatas, sedangkan audit komprehensif mencakup area lain seperti akuntansi, operasi, dan pemasaran. Nah, slide selanjutnya. Seperti yang kita lihat ya teman-teman, di sini ada beberapa cakupan yang termasuk biaya mutu. Apa aja sih yang termasuk biaya mutu? Nah, yang pertama ada biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan terakhir biaya kegagalan eksternal. Dari keempat pembiayaan ini, ditujukan khusus untuk tetap terjaganya mutu dan kualitas manajemen sebuah perusahaan. Jadi, semua biaya ini sudah disiapkan oleh perusahaan jika sewaktu-waktu manajemen perusahaan mengalami suatu permasalahan. Dan hal yang tidak diharapkan adalah tidak mengganggu mutu dari manajemen perusahaan tersebut. Setelah kita mengetahui sedikit tentang audit manajemen mutu, alasan lain untuk melakukan audit manajemen mutu adalah memikirkan organisasi akan efektivitas dan kesesuaian akan sistem itu sendiri. Yang kedua, meyakinkan organisasi dalam memilih pemasok baru bahwa SMM termasuk sesuai dengan apa yang diinginkan organisasi. Yang ketiga, meyakinkan organisasi bahwa pemasok yang ada masih memenuhi persyaratan yang ditetapkan organisasi. Dan yang terakhir, memenuhi kesesuaian standar atau undang-undang bahwa organisasi harus terus-menerus mengimplementasikan dan memelihara SMM secara konsisten. Materi selanjutnya ada strategi pendekatan audit kepastian mutu yang dimana di Indonesia mengadopsi model PDSA atau Plan, Do, Study, and Act yang dipopulerkan oleh DEMI. Pertama ada tahap perencanaan audit. Pada tahap ini, auditor melakukan identifikasi dengan tujuan sasaran organisasi dengan mengidentifikasi 5W1H. Itu siapa, apa, di mana, mengapa, dan bagaimana yang berkaitan dengan objek audit. Tahap kedua, yaitu pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit ini diawali dengan pertemuan pendahuluan auditor dengan berbagai pihak yang berwenang untuk membahas ruang lingkup audit, tujuan jadwal pelaksanaan, dan rancangan kertas kerja audit atau KKA. Dan proses auditnya diawali dengan mereview produk atau sistem pada perusahaan, dan setelah direview, auditor akan mendokumentasikan berbagai temuan auditnya yang kemudian disajikan dalam ringkasan umum yang akan dibahas pada pertemuan akhir dengan berbagai pihak yang terkait.
Dan dalam waktu yang singkat, auditor menyajikan laporan tertulis yang mencatat temuan-temuan audit, kesimpulan audit, dan rekomendasi yang akan diberikan oleh tim audit kepada perusahaan. Yang ketiga, mempelajari hasil auditnya. Setelah melalui proses yang panjang, hasil audit ini menyajikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan dan beberapa bagian yang membutuhkan peningkatan dalam organisasi perusahaan. Sebagai respon terhadap laporan audit, pihak-pihak yang terkait kemudian mengembangkan rencana tindakan perbaikan berdasarkan rekomendasi yang diberikan auditor. Nah, hasil pengembangan tersebut dirumuskan dan didokumentasikan dalam suatu rencana tindakan korektif yang akan diambil oleh tim audit terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, tindakan perbaikan pada tahap ini organisasi akan didampingi oleh auditor untuk mengimplementasikan rencana tindakan perbaikan yang telah ditetapkan oleh auditor. Masuk dalam materi terakhir yaitu strategi meningkatkan nilai tambah. Jadi, kita sebagai tim auditor perlu mempunyai strategi lain untuk menemukan cara yang lebih efektif dalam menangani suatu perusahaan. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan strategi, yaitu ada pada perencanaan audit, teknik audit, dan detail-detail penemuan khusus. Apa aja sih yang bisa kita lakuin dalam perencanaan audit dalam meningkatkan strategi nilai tambah? Nah, yang pertama, memahami budaya organisasi dalam suatu perusahaan. Yang kedua, perhatian khusus pada beberapa permasalahan terutama hasil dari audit sebelumnya. Yang ketiga, analisis resiko berdasarkan sektor industri terhadap organisasi. Yang keempat, praevaluasi terhadap peraturan yang berhubungan. Maksudnya, dalam hal-hal yang dicurigai pada temuan-temuan audit sebelumnya. Yang kelima, membentuk tim audit yang kompeten. Untuk mencapai tujuan audit, yang terakhir mengalokasikan waktu yang cukup. Hal lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan strategi nilai tambah itu ada pada teknik audit. Yang pertama, fokus pada beberapa proses dengan prosedur yang terbatas seperti mendokumentasikan prosedur, instruksi kerja, daftar pertanyaan, dan sebagainya sangatlah penting untuk rencana organisasi dalam proses pengendalian. Yang kedua, ingat dan pahami dengan baik-baik prinsip manajemen kualitas. Dan yang terakhir, gunakan pendekatan PDAC atau Plan, Do, Check, and Act untuk mengevaluasi efektivitas organisasi. Dan yang paling akhir, untuk meningkatkan strategi nilai tambah, yaitu dengan fokus menghubungkan temuan dan pengaruh terhadap kemampuan organisasi, serta menjadikan produk sesuai dengan spesifikasi laporan. Nah, yang pertama, melaporkan secara pantas temuan-temuan audit. Yang kedua, pastikan bahwa beberapa aspek budaya ikut menjadi bahan pertimbangan. Yang ketiga, memberi tekanan terhadap penemuan positif sebagai sesuatu yang tepat. Yang keempat, melihat bagaimana solusi yang diusulkan oleh organisasi sebagai respon terhadap temuan negatif berguna. Dan yang terakhir, laporan harus bersifat objektif dan berfokus pada audiens yang tepat. Jadi seperti itu ya teman-teman, gambaran sedikit dari audit yang berkaitan dengan fungsi sistem kepastian mutu. Dari pengertian, manfaat, ruang lingkup, dan strategi seperti yang tadi kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.